Shalom teman-teman remaja yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini kami anak-anak remaja bisa bersama-sama berkumpul untuk mengikuti ibadah ini, dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Berkati setiap kami untuk kami bisa mendengarkan dan juga bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih biar kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang terbatas ini agar bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini demi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom teman-teman remaja yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dalam surat Roma pasal 12 ayat 11. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 11. Ayat firman Tuhan ini sering kita dengar, bahkan kalau misalnya kita pelayanan di kebaktian umum, pasti kita sering menghafal ayat ini. Jadi, saya mengajak untuk teman-teman remaja yang ada di rumah untuk sama-sama membacakan ayat ini dari surat Roma pasal 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya mau bertanya kepada kalian semua, pasti teman-teman sudah pada liburan bukan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perasaan teman-teman setelah mendapatkan liburan, setelah teman-teman harus berjuang untuk sekolah online dan juga harus mengisi tugas yang begitu banyak. Kemudian teman-teman harus mengikuti ujian secara online, belajar lagi dan sebagainya. Pasti teman-teman merasa tentram bukan? Merasa aman, merasa sejahtera karena kita sudah libur. Setidaknya kita bisa bebas dari tugas-tugas sekolah online ini. Dan teman-teman, memang pandemi ini banyak merugikan kita. Kita tidak bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Kita tidak bisa berkumpul di gereja ini dengan teman-teman kita. Bahkan sifat kita juga berubah. Dulunya kita ini adalah orang yang heboh, orang yang paling berisik atau orang yang paling bawel. Dengan adanya pandemi ini, kita menjadi orang yang pendiam, orang yang pesimis, dan juga kita sering melawan orang tua, dan juga kita menjadi orang yang malas-malasan, dan kita menjadi kaum mageran atau rebahan. Bahkan semuanya ini membuat aktivitas kita atau membuat hidup kita ini menjadi kendor. Maka dari itu, tema yang saya akan berikan pada hari ini adalah Jakandor, jangan kasih kendor. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, memang pandemi ini membuat karakter kita berubah. Membuat kita yang dulunya rajin sekarang menjadi malas. Membuat iman kita yang dulunya sering pelayanan, sering baca kitab, ataupun kita bersekutu dengan teman-teman kita, saling menguatkan, malah mengubah kita menjadi pribadi yang egois dan pribadi yang malas-malasan. Dan sangat susah sekali untuk bertumbuh di dalam Kristus pada masa pandemi ini, karena iman kita ini mengalami kendor di masa seperti ini. Kita mau ikut ibadah online tapi malas. Kita mau baca kitab tapi dalam hati kita juga bosan dengan kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari saya mengajak teman-teman untuk kita tetap semangat, untuk kita ubah cara hidup kita ini, untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari rasa kemalasan kita. Karena teman-teman pasti tidak mau ingin hidup bermalas-malasan, tidak mau ingin hidup mageran, dan juga sebagainya. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita agar kita tidak kendor dalam hidup kita di tengah masa pandemi ini? Sekali lagi, bagaimana cara kita anak-anak remaja
agar kita ini tidak bermalas-malasan, tapi kita tidak pernah kendor dalam kehidupan kita di masa seperti ini. Saya akan memberikan 3 poin untuk kita. Yang pertama, teman-teman harus berubah. Sekali lagi, teman-teman harus berubah. Kalau teman-teman suka baca surat Roma, kira-kira apa masalah yang dihadapi oleh mereka sehingga Rasul Paulus turun tangan menghadapi orang-orang Roma ini? Salah satunya masalah kubu atau masalah geng-gengan, di mana ditulis dalam surat Roma ini ada 2 kubu. Yang satu kubu Yahudi dan satu lagi kubu non-Yahudi. Kedua kubu ini saling berdebat, saling membandingkan dirinya satu sama lain, saling mengatakan bahwa saya ini adalah anak pilihan Tuhan karena saya memiliki hukum Taurat. Dan satu lagi mengatakan saya ini anak pilihan Tuhan karena saya ini percaya kepada Kristus, dan sebagainya dan sebagainya. Maka dari itu teman-teman, Paulus mengatakan dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kedua, ia mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kalian tahu tentang kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna. Demikian juga dengan kita. Di masa pandemi ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita jatuh ke arah negatif, membuat kita malas-malasan, mager, dan juga membuat kita kecanduan dengan HP, games, dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya mengajak untuk kita semua untuk berubah, untuk kita semakin memperbaharui hidup kita di dalam Kristus. Dan saya tahu, teman-teman pasti capek untuk hidup seperti ini. Pasti capek kalau hidupnya malas-malasan terus. Pasti capek kalau misalnya kita rebahan di kasur, gak ngapa-ngapain, hanya bisa main HP atau games atau medsos. Atau mungkin capek kalau kita nonton drakor, anime, dan sebagainya. Maka dari itu, inilah saat kita yang menyadari rasa capek ini untuk kita bisa bangkit, untuk kita bisa berubah, agar kita bisa kembali kepada Tuhan, kita minta ampun, kita mengakui dosa kita, dan berkomitmen untuk berubah. Teman-teman, mulailah dari dirimu sendiri untuk kembali membangun persekutuan itu dengan Tuhan. Mulailah dari teman-teman sendiri untuk bangkit dari keterpurukan kita kepada Tuhan. Baik dengan cara kita saat teduh pribadi, kita mengikuti ibadah online, ataupun kita baca Alkitab 1 pasal per hari, dan sebagainya. Kita harus mengubah diri kita terlebih dahulu agar kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman remaja, agar iman kita itu tidak menjadi kendor, agar kerajinan kita dalam mengikuti Tuhan tidak menjadi runtuh. Dan yang kedua, bagaimana cara kita agar tidak kendor menghadapi masa pandemi ini? Yang kedua adalah kita harus tetap semangat. Bahkan dalam firman Tuhan ini mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Yang bisa saya terjemahkan, biarkan jiwamu bersemangat. Biarkan hati kita, jiwa kita, hidup kita tetap semangat untuk menghadapi pandemi seperti ini. Dan memang kita tahu bahwa ada saja yang membuat kita lesu, bosan, capek, letih, bahkan tidak semangat untuk menjalani hidup. Mungkin kita merasa depresi karena pandemi ini tidak pernah usai. Kita juga merasa bosan karena hidup kita begitu-begitu saja, dan sebagainya. Hal itu terjadi karena kita tidak memiliki semangat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai remaja yang diubahkan Tuhan, sebagai remaja yang berkomitmen untuk berubah kepada Tuhan, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus keluar dari rasa malas kita. Kita harus keluar dari rasa mager kita agar kita menjadi remaja yang bisa produktif, menjadi remaja yang penuh semangat menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Teman-teman, memang satu orang yang semangat, satu orang yang antusias atau yang ambis akan sangat susah mengubah sekitarnya
yang hidupnya mageran atau yang mungkin keras kepala, yang hanya fokus kepada dunianya. Tapi teman-teman, bayangkan kalau misalnya seluruh komisi remaja ini dipenuhi oleh orang-orang yang penuh semangat, orang-orang yang antusias, mereka memiliki jiwa yang semangat untuk melayani Tuhan. Pasti terjadi perubahan dalam komunitas tersebut. Pasti mereka yang dulunya malas akan ikut-ikutan menjadi semangat karena temannya yang semangat ini. Demikian di masa pandemi ini, kita juga harus tetap semangat untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Kita juga bisa mengajak teman-teman sekitar kita untuk tidak mengendorkan iman, untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa bersama-sama bersekutu dengan Tuhan walaupun secara online. Bahkan melalui semangat yang kita punya ini, kita bisa berolahraga, membantu orang tua, melakukan aktivitas lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita untuk tidak mengendorkan iman kita kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita harus melayani Tuhan. Harus dengan tulus melayani Tuhan, karena Dialah adalah Allah kita. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya kita bisa melayani Tuhan, apalagi di masa pandemi seperti ini? Kita tidak bisa kemana-mana, kita juga tidak bisa ke gereja, walaupun sekarang udah ada ibadah komunal di kebaktian umum. Kita juga tidak bisa mengikuti persekutuan remaja karena komisi remaja belum buka. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa melayani Tuhan di masa pandemi seperti ini? Teman-teman, melayani Tuhan bukan saja ketika kita melayani di ibadah seperti ini. Seperti tadi ada AWL, kemudian ada pemusik, ada operator kamera, ada sound dan sebagainya. Tetapi kita juga bisa melakukan pelayanan di luar ibadah kita atau di luar pelayanan gereja ini. Contohnya, teman-teman sekarang memiliki media sosial, Instagram, WA, TikTok, dan sebagainya. Teman-teman bisa pakai media-media ini atau perantara ini untuk memberitakan Injil, hanya sekedar menulis status Alkitab atau menulis status rohani atau membuat konten-konten rohani di TikTok. Dan itu menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Bahkan kita bisa melayani Tuhan melalui media sosial ini. Ataupun kita bisa melayani Tuhan melalui kehidupan kita sendiri. Dengan cara kita harus taat protokol kesehatan dengan memakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan, menjauhi kerumunan, ataupun mengikuti vaksinasi kalau ada vaksin untuk pelajar. Bahkan kita juga bisa melayani Tuhan dengan cara kita membantu orang tua kita belajar, dan juga kita tidak membantah mereka. Oleh sebab itu, teman-teman remaja yang terkasih dalam Tuhan, sebagai generasi yang memuliakan Tuhan, mari kita bangkitkan semangat kita yang lesu. Mari kita semangat terus dan jangan menyerah. Kita ubah sifat kita yang dulunya malas-malasan, kita ubah sifat kita yang mageran menjadi orang yang produktif. Kita mengubah sifat kita yang penuh dengan dosa menjadi sifat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan juga kita juga harus melayani Tuhan. Seperti ayat ini yang mengatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya berikan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu dan kehidupan kami. Pada saat ini kami bisa bersama-sama untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Biar kiranya Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami, untuk kami tidak semakin mengendorkan iman kami, untuk kami terus semangat, kami mengubahkan hidup kami yang dulu malas sekarang menjadi orang yang rajin, menjadi orang produktif. Bahkan kami berkomitmen untuk melayani Engkau walaupun di masa pandemi ini. Biarkannya Engkau yang terus menguatkan tekad kami dan komitmen kami sebagai anak-anak remaja untuk terus menguatkan iman dan kerohanian kami di masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berfirman, biarkanlah Allah Roh Kudus yang terus memberkati mereka untuk mereka bisa melakukan renungan firman ini dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini. Demi Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, knowing you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still,